Mata air penawar penyembuh sakit di Banyuwangi. Di Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa yang semakin bersolek ini, semakin banyak tempat wisata yang ditemukan. Tapi tempat yang berikut ini adalah tempat yang sebenarnya sudah ditemukan puluhan tahun lalu. Kali ini saya ingin mencari tahu dan mengunjungi apa yang disebut dengan mata air penawar di Banyuwangi. Itu lokasinya di Desa Sumberan, Penawar, Kecamatan Kalipuro. Sebetulnya ada dua lokasi mata air yang disebut penawar itu. Letaknya berjauhan dan berlawanan. Maksudnya berlawanan adalah yang satu di daerah sebelah selatannya kota Banyuwangi, yaitu di Dusun Pakistaji, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, yang sekarang kepopulerannya mungkin sedikit kalah sama yang lokasinya di utara kota Banyuwangi, yang satu lagi, yaitu di Desa Sumberan yang disebutkan tadi. Dua-duanya konon dipercaya sangat berkhasiat, baik sebagai air penawar racun, juga bisa mengobati berbagai macam penyakit, asalkan kita sering minum air penawar. Atau bisa dipakai mandi, asalkan yakin bahwa air tersebut bisa menyembuhkan semua jenis penyakit tanpa operasi. Nah, yang di utara inilah yang akan kita kunjungi sekarang. Yang datang ke sana pun ternyata dari mana-mana, dari Surabaya, Jawa Tengah, Bali, Jakarta, bahkan ada dari luar negeri kadang-kadang. Setelah menyeruput kopi Lanang Banyuwangi dan jajanan Bagyak, kami segera bergerak menuju ke arah yang dituju. Tetapi karena malas melalui jalan provinsi yang ramai dan lebih lebar, kami akan mengambil jalan sedikit memutar, yang mula-mula juga melewati jalan raya yang lebar dan ramai, tapi kemudian akan melalui jalan yang dulunya adalah jalan pedesaan yang lebih sempit. Nah, letak jalan provinsi tersebut atau jalan raya utama penghubung antar kabupaten kini berada di sebelah timur, paralel dengan jalan yang sedang kita lalui ini. Di jalan ini nanti kemudian berbelok ke arah kanan atau ke arah timur, untuk kemudian nantinya akan sampai juga ke jalan provinsi. Kenapa demikian? Karena memang harus terlebih dahulu melalui jalan raya utama itulah, baru kita akan bisa mencapai tujuan. Biasanya kan tempat-tempat penting dari sebuah kabupaten, seperti halnya pelabuhan penyeberangan ke Bali, berada di tepi jalan provinsi itu. Sementara letak penawar berada di daerah yang relatif lebih dekat ke pelabuhan Ketapang. Kini kami masih berada di Jalan Raya Raden Wijaya yang menuju perempatan Jalan Argopuro dan Jalan Joyoboyo. Sebetulnya tidak benar-benar perempatan karena lebar jalan yang terbagi 4 itu tidak sama lebarnya. 2 ke arah utara dan barat jalannya lebih kecil, sedangkan 2 jalan termasuk yang sedang kita lalui dan yang menuju ke barat tetap lebar, jadi lebih mirip belokan sebenarnya. Nah, inilah perempatannya, namanya Brak. Ya, orang sini menamai atau menyebutnya Brak atau perempatan Brak. Memang unik namanya, dan bahkan ada beberapa daerah yang namanya unik di Banyuwangi seperti Licin, Kelir, Bengkak, Jawatan, dan sebagainya, dan lain-lain. Ada banyak juga tempat yang namanya sama dengan Jakarta seperti Kampung Melayu, Grogol, Pancoran, dan sebagainya. Atau bahkan sebuah kecamatan yang bernama seperti orang Inggris atau Skotlandia, Glenmore. Beberapa kilometer dari Brak ini kita akan berbelok ke kanan, seperti yang disebut tadi, untuk menuju ke jalan yang benar. Untuk menuju ke jalan yang benar maksudnya gak muter-muter lagi, tetapi jalan yang sebenarnya menuju Sumberan apabila berangkat dari kota Banyuwangi, yaitu jalan raya provinsi. Nah, kini kita sudah sampai ke belokan ke kanan. Jalan agak kecil ini terus menuju ke arah timur.
melalui beberapa perumahan baru, di antara masih hijau dan rimbunya pepohonan. Tidak banyak kendaraan yang melewati jalan ini, suasananya masih permai. Nah ini, kita sudah sampai di pertigaan jalan yang disebut Jalan Raya Provinsi. Ini kita berbelok ke utara, mengikuti arah jalan menuju Pelabuhan Ketapang. Hanya saja, tidak sampai di Pelabuhan Ketapang, kita harus berbelok ke kiri ke arah jalan alternatif atau jalan lingkar, yang diantaranya menuju ke pabrik gerbong kereta api yang baru selesai dibangun. Nah ini adalah jalan provinsi atau jalan raya utama penghubung antar kabupaten. Apabila kita terus-menerus melalui jalan ini, maka kita akan melewati Pelabuhan Ketapang, pelabuhan penyeberangan ke Bali, yang juga kini bisa ke Lombok. Langsung menyeberang, tidak usah lagi melewati daratan Bali dulu untuk menghindari kemacetan di mana sekarang semakin padat kendaraan yang menuju Denpasar. Jadi dari Pelabuhan Ketapang ada yang bisa langsung ke Pulau Lombok. Melalui Ketapang, bila mengikuti terus jalan ini maka akan melewati pelabuhan-pelabuhan lain seperti Pertamina dan lain-lain. Lalu akan sampai juga ke tempat wisata terkenal Watu Dodol dengan pemandangan salah satu jalan terindah di Indonesia. Terus lagi ke utara, maka kita akan melewati Bangsering, di mana di situ terdapat wisata Pulau Terapung. Lalu kemudian kota kecamatan Wongsarjo, lalu memasuki hutan terkenal Baluran untuk menuju ke Kabupaten Situbondo. Di sepanjang jalan raya ini dulunya banyak pohon asam. Dulunya sekitar dasawarsa 70-an lah hingga 80-an berderet di sepanjang jalan ini. Kita sudah sampai di belokan jalan lingkar. Jalan ini relatif baru, tapi kini sudah berdiri beberapa bangunan besar termasuk hotel. Dilintasi jalan kereta api yang menuju stasiun Banyuwangi Baru dari dan ke arah stasiun Karangasem, tempat kebanyakan penumpang yang turun di kota Banyuwangi. Beberapa puluh meter kemudian, segera kami menemukan jalan baru untuk belok ke kiri yang kami duga inilah jalan menuju pabrik gerbong kereta api dan sekaligus sumber mata air penawar. Berarti kami sekarang harus keluar dari jalan lingkar dan belok ke kiri ke jalan baru. Nah ini, kita sudah sampai sekarang di depan gerbang pabrik gerbong kereta api. Namun kan bukan mau pesan gerbong masuk kita, tapi hanya sekedar lewat. Jalan menuju penawar
ada di sebelah kanannya. Ini dia. Mata air ini sekarang sudah banyak dimodifikasi menjadi beberapa tempat sumber yang sekaligus dibuat tempat semacam kafe dengan beberapa kreasi atraksi. Tapi itu nanti kita kunjungi juga yang satu karena tempatnya gak jauh dari sumber air sentra yang kita kunjungi. Karena ada satu tempat lagi sebetulnya berupa kolam buatan untuk berenang di tempat ketinggian puncak bukit. Kita masih terus sampai ke depan Masjid Penawar, kita parkir karena jalan masuk ke sumber mata air ada di sebelah kanan masjid atau di sebelah kiri arah kita. Namun kita masuk saja dulu sekarang yang rupanya tempat utama dari mata air Penawar ini karena nampak banyak sekali didatangi pengunjung. Tidak ada gerbang apapun di jalan masuknya, hanya terdapat sebuah bangunan di sebelah kiri tempat mandi khusus untuk kaum pria. Tidak ada pembayaran apapun bila kita masuk ke area, hanya ada kotak sumbangan sukarela untuk pemeliharaan dan kebersihan seputar kompleks. Setelah melangkah lagi baru nampak keramaian. Sebelah kanan di ketinggian tampak warung untuk ngopi-ngopi yang nampaknya sekarang sedikit ramai. Dengan agak penasaran ingin melihat lebih ke dalam, saya menelusuri jalan sempit yang rimbun dengan pepohonan yang ternyata jalannya semakin menanjak karena berjalan di atas punggung bukit. Nampak di atas sebuah rumah terbesar yang rupanya terdapat kompleks kampung kecil. Seekor sapi nampak dari kejauhan, saya dekati yang rupanya buat saya inilah ujung dari rasa penasaran saya, ujung dari keingintahuan saya, juga disertai rasa lelah ketika menanjak, maka sapi nongkrong inilah saya anggap ujungnya. Lalu saya kembali berbalik arah menuju jalan sebelumnya tadi, kembali ke kompleks mata air. Inilah mata air Penawar itu. Tampak awalnya ditampung dalam sebuah kolam, di mana orang-orang boleh turun ke kolam, mencicipi sejuknya air murni dari alam ciptaan Tuhan, dan bahkan bergiliran mengambil langsung dari pancurannya untuk ditampung di beberapa wadah seperti jerigen-jerigen untuk dibawa pulang. Hanya sekedar melihat dan tidak ikut mengambil air atau turun ke kolam apalagi mandi, cukuplah sudah kali ini kunjungan saya. Nah, itu adalah mata air Penawar utama yang saya kunjungi dan pertama yang saya kunjungi.
Sekarang mari kita tinjau ke kompleks sebelah yang nampaknya agak berbeda dibanding kompleks sumber mata air tadi. Jaraknya kira-kira ada mungkin 200 meteran melintasi jalan setapak. Oh, di sini rupanya lain lagi gaya tempatnya. Agaknya sengaja dibuat indah dan asri. Banyak orang, termasuk anak-anak muda yang memang sengaja nongkrong di sini, karena bentuknya adalah sebuah kafe taman maksudnya. Kurang jelas apakah mereka sehabis selesai mengunjungi, mandi atau dari sumber mata air yang tadi, lalu kemudian beristirahat sambil menikmati suasana sekeliling, atau sengaja datang langsung ke sini sebagai tempat-tempat yang ideal untuk nongkrong, ngopi-ngopi, dan ngobrol-ngobrol. Suasana di sini memang dibuat seindah mungkin dan kekinian. Ada beberapa saung dan jembatan-jembatan kecil serta atribut-atribut lainnya. Saya cukupkan untuk mengunjungi tempat ini, dan sekarang saya sudah menuju dan berada di jalan keluar untuk menuju tempat parkir karena nampaknya segera akan turun hujan. Untuk jalan menuju pulang ke Kota Banyuwangi, kami tidak lagi melewati jalan yang tadi kami lalui ketika jalan masuk. Karena menurut keterangan yang punya warung makanan, jalan terus pun bisa akan sampai atau kembali ke jalan lingkar tadi. Benar saja, pemandangannya pun jadi tidak membosankan. Di samping mengelilingi area pabrik gerbong kereta api yang baru di Indonesia, kita pun bisa melihat pemandangan di latar belakangnya bila selalu menatap atau menoleh ke sebelah kiri jalan. Sepintas akan terlihat atau kita nikmati pemandangan Selat Bali dan area penyeberangan dari ketinggian bukit. Juga Pulau Bali tampak dari kejauhan. Demikianlah perjalanan kami mengunjungi sumber air penawar di Banyuwangi. Semoga berguna untuk menikmatinya. Sampai jumpa di perjalanan petualangan berikutnya. Salam sehat dan sejahtera.